الحمد لله الذي أنار القلوب بنور معرفته وزكى النفوس بلطف عنايته وجعل السعادة في دوام ذكره والطمأنينة في صدق التوكل عليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة البرية ومعدن الرحمة الإلهية ودليل السالكين إلى حضرة الربوبية وعلى آله وصحبه مصابح الدجى ومن سار على دربه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang dimuliakan lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid Puncak Dakwah, Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa, jemaah kaum muslimin muslimat, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita berhimpun di dalam satu majelis ilmu untuk mengenal, atau kita akan baca kitab mengenal tasawuf, yang mana perjalanan tasawuf itu pada hakikatnya kita tengah meniti tangga menuju kebahagiaan hati, di mana setiap manusia dilahirkan dengan satu kerinduan yang sama, yaitu kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan hati, kedamaian. Semua orang mencari. Tidak ada satupun orang yang tidak mencari kebahagiaan, kesenangan hidup, keselesaan, ketenangan dan seumpama. Nah, akan tetapi manusia mencari kebahagiaan itu dalam berbagai bentuk dan arah. Ya. Ada yang mengejarnya melalui harta, ada yang mengejarnya melalui kedudukan, pujian dan kenikmatan dunia. Ada pula yang menyangkanya terletak pada manusia ataupun orang lain, ya, atau keadaan tertentu. Namun semakin orang jauh melangkah di dalam mencari kebahagiaan itu, semakin terasa kosong. Maka ia umpama orang yang mengejar air di tengah padang pasir, yang dia sedang haus, dahaga luar biasa, nampak daripada jauh seperti air. Apabila dia hampiri, ternyata tidak ada apa-apa. Nampak lagi daripada jauh seperti air, apabila dihampiri, ternyata hanyalah fata morgana. Nah, itulah sebabnya maknanya manusia tertipu dengan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang berupa ilusi yang dihasilkan oleh pikiran seseorang, pandangan seseorang tentang kebahagiaan yang keliru. Dan mereka lupa bahwa yang bahagia di dalam diri seseorang itu adalah hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati, ada sesuatu yang membahagiakan dia. Nah, saya selalu memberikan satu perumpamaan supaya kita tidak keliru di dalam memandang apa yang membahagiakan kita, apa yang membuat kita tenang dalam hidup ini. Ya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimya'us Sa'adah menjelaskan bahwa kebahagiaan masing-masing ada pada dia diciptakan untuk apa.
Misal, mata diciptakan untuk melihat, maka kenikmatan mata itu pada melihat benda-benda yang cantik, yang elok, yang indah. Telinga diciptakan untuk mendengar, maka kenikmatan telinga itu adalah pada mendengar suara yang cantik, suara yang merdu, suara yang indah, dan seterusnya. Demikian juga setiap makhluk dia diciptakan ada kebahagiaan yang dia miliki. Ya. Seperti contoh yang selalu saya beri adalah ikan diciptakan untuk berada di dalam air. Maka ketenangan ikan itu kalau dia berada dalam air. Tapi kalau kita keluarkan daripada air, ya, kita nak buat dia menikmati apa yang ada di udara, dia akan gelisah, dia akan melompat-lompat, tidak tenang. Ya. Sebaliknya, burung diciptakan untuk terbang bebas di udara. Maka kebahagiaan, ketenangan dia adalah apabila dia terbang bebas di udara. Ya. Kalau kita nak buat dia bahagia, dia menikmati apa yang ada dalam air, macam itu juga dia akan. Atau kita masukkan dia di dalam sangkar, walaupun kita bagi dia makan, bagi dia minum semua, yang dia tetap akan melompat sana, melompat sini, tidak tenang. Sebab bukan itu tempat dia. Allah tidak ciptakan dia untuk berada di dalam sana. Nah, yang menjadi soalan adalah apa yang membahagiakan hati kita? Apa yang buat hati kita bahagia? Tentu apa yang buat hati kita bahagia tidak sama dengan apa yang mata kita nikmati. Apa yang mata kita nikmati tidak sama dengan apa yang telinga kita nikmati. Maka kalau kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh hati, kemudian kita beri dia, apapun yang kita beri, dia tidak akan pernah merasa tenang. Walaupun mungkin ada ketenangan, kesenangan, kenikmatan sesaat, tetapi kalau bukan kenikmatan yang sebenar akan sirna, akan hilang dan berubah menjadi penderitaan. Nah, maka sesungguhnya hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati dekat kepada Allah, hati ingat Allah, di sanalah hati akan merasa tenang, merasa bahagia. Jadi dia hanya satu saja yang dia inginkan, yaitu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati akan tenang. Tapi kalau kita beri dia, kita kasih dia harta, mungkin sesaat ya, dia akan menikmati, tetapi harta bukan sesuatu yang membahagiakan hati. Buktinya ramai orang yang dia segala-gala dia punya, tapi tak pernah tenang hati dia. Orang yang tidak berkuasa, dia melihat kekuasaan adalah sebagai kenikmatan, kebahagiaan. Tapi orang yang berkuasa mungkin pening 7 keliling dia. Jadi dia nampak indah sesuatu itu apabila kita tidak berada pada keadaan itu. Tapi apabila kita sudah berada pada keadaan itu, ya sama seperti fata morgana tadi. Kalau kita sudah ada di tempat itu, ternyata dia hilang. Ya. Contoh yang selalu saya ulang juga, orang yang masih bujang, tengok orang yang punya istri, punya pasangan, bergandengan tangan berjalan, Masya Allah, bahagia hidupnya. Orang yang sudah berkawin, hari-hari pening terus dia punya kepala. Ya. Kenapa orang bujang menganggap itu sebagai sebab dia tidak berada dalam keadaan itu. Nanti apabila dia itu sudah punya istri, punya suami,
dia akan merindukan masa-masa dia sendiri. So dia sering duduk sendiri, merasa merdeka, merasa keluar daripada penjara. Yang bujang nak masuk dalam alam tu. Maka itulah hakikat daripada dunia ini. Kalau kita tidak mengenal apa kebahagiaan yang sebenarnya yang kita cari, maka selama itu juga kita akan hidup mengejar fata morgana. Nah, maka ramai manusia bersungguh-sungguh mencari kebahagiaan tetapi tidak mengetahui di mana letaknya. Seperti tadi ada yang mengiranya bahwa harta yang banyak yang akan membawa ketenangan. Betapa banyak orang yang dia punya segala-galanya tapi tak pernah merasakan ketenangan. Tidur pun tak boleh. Masalah datang bertubi-tubi. Ada yang pada kedudukan pujian, pengaruh sosial, populariti dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Maka hati manusia sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bukan untuk itu semua. Ya samalah macam ni. Kalau orang lapar, apa yang dia ingini? Yang dia inginkan adalah makan. Maka dia tidak akan bahagia, dia tidak akan gembira kalau dia dibagi kopi, jus, apa. So apa? Sebab bukan itu yang dia mau. Dia mau apa? Dia mau makan. Padahal ada orang yang merindukan jus, nak minum apa, Spanish latte ke apa. Jadi dia akan membahagiakan apabila dia diingini. Maka orang yang dalam keadaan lapar, yang diingini adalah makan. Orang yang haus, dahaga, yang diingini adalah minum. Kalau kita bagi makan, dia tidak akan selera. Sebab bukan itu yang dia cari. Maka hati pun macam itu juga. Kalau kita tidak beri apa yang dia nak, apa yang dia inginkan, selama itu juga hati tidak akan pernah merasa tenang. Nah, maka hati manusia itu Allah ciptakan sebagai cermin yang mampu memantulkan cahaya kebahagiaan. Sebab kita rasa tenang dalam hati, rasa bahagia dalam hati, rasa ridho, semua adalah dalam hati. Nah, tetapi cermin itu sering tertutup oleh debu, noda, keinginan yang salah arah. Dia salah arah, dia tidak tahu di mana dia cari kebahagiaan itu, sehingga dia mencari ke sana ternyata tidak ada. Dan dia lupa bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri dia. Ada dalam diri dia. Dia lupa bahwa sebenarnya dengan hanya dia beri perhatian kepada hati dia, dia bersihkan daripada penyakit-penyakit, hati akan tenang. Tapi kalau hati itu penuh dengan penyakit-penyakit, takabur, riya, ujub dan seumpamanya, maka selama itu hati tidak akan pernah merasa nikmat, merasa tenang, merasa damai. Apatah lagi orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang hasad, itu adalah orang yang paling menderita dalam hidup dia. Paling menderita dalam hidup dia. Nah, maka hati yang membahagiakan adalah mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Tapi ada orang yang mungkin kata, kenapa saya sudah beribadah kepada Allah, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah berpuasa, saya sudah bersedekah, tapi hati tidak tenang juga. Nah, berarti ada something wrong lah dalam hati, ada sesuatu yang masalah. Maknanya hati tak sihat lah, maknanya ada penyakit-penyakit yang menjadikan dia tak mampu merasakan kenikmatan daripada makanan yang diberi. Sebab makanan hati itu adalah sholat, ibadah, zikir, sholawat. Itu adalah makanan dan minuman hati. Sepatutnya dia bahagia. Tapi kalau dia tidak bahagia, dia tidak tenang. Apa sebab? Pasti ada sesuatu yang salah dalam hati. Ya sama seperti kita. Kita dihidangkan makanan yang sedap, makanan yang lezat, berbagai beragam rasa. Sepatutnya kita akan menikmati. Tapi kalau kita tengah sakit, semua makanan itu akan terasa pahit, terasa hampa, tak ada rasa. Apa sebab? Bukan makanan itu yang tak sedap, tapi kita yang tak mampu merasakan kenikmatan itu. Apa sebab? Sebab kita sakit. Maka macam itu juga, hati itu sepatutnya dia akan rasa nikmat apabila dia beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala.
ya, berzikir, berselawat. Nah, maka disinilah tasawuf itu hadir sebagai jalan yang membimbing manusia untuk pertama kita kenal diri kita dulu. Kalau kita kenal diri kita, maka kita akan tahu apa yang membahagiakan kita. Kemudian kita mengenal hati, apa yang dikehendaki oleh hati. Kemudian mengenal pencipta, siapa yang ciptakan kita. Maka tasawuf mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemui pada apa yang dimiliki, tetapi siapa yang dikenal dan kepada siapa hati ini bersandar. Ya. Orang yang paling bahagia adalah dalam hidup ini adalah orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyatakan bahwa hati kalau sudah menjumpai Allah, sudah mendapati Allah, sudah memiliki Allah, maka dia telah memiliki segala-galanya walaupun dia tak punya sesuatu pun. Ada orang yang dia tak punya sesuatu tapi dia punya Allah, dia tenang, tak ada masalah, hati dia damai. Tapi orang kalau sudah kehilangan Allah dalam hatinya, walaupun dia punya segala-galanya, dia tak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Ya. Ya. Kaidah dia adalah kalau orang sudah memiliki Allah, walaupun maka dia telah memiliki segala-galanya walaupun dia tak punya sesuatu. Tapi kalau orang sudah kehilangan Allah dalam hatinya, maka dia dah kehilangan segala-galanya walaupun dia punya segala sesuatu. Kenapa? Sebab yang diperlukan oleh hati itu satu saja, beribadah, mengenal Allah Subhanahu. Sebab apa? Sebab itulah Allah tujuan Allah ciptakan kita. Tadi Imam Ghazali kata sesuatu itu akan bahagia mengikut kepada untuk apa dia diciptakan. Mata untuk melihat, maka kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Sepatutnya kebahagiaan kita itu adalah, ketenangan kita itu adalah ada pada ibadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup, ya, telah menyatakan, menjelaskan kepada kita bahawa yang membuat kita tenang itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pula kita cari pada benda-benda lain? Itulah sebab daripada kesengsaraan. Ya, itulah sebab daripada kesengsaraan. Ya. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan tenang. Tapi yang bagi tahu kita ni siapa? Yang ciptakan kita, yang betul-betul mengenal kita. Sebab dia ciptakan kita. Dia yang tahu apa yang boleh bahagiakan kita dan apa yang sengsarakan kita. Nah, maka tasawuf hadir di dalam menuntun hati untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengenalan kepada Allah tidak akan terwujud melainkan seseorang mengenal diri, ya, dan dia boleh menyucikan hati. Nah, maka tasawuf itu adalah ilmu tentang penyucian hati supaya hati jadi bersih. Kalau hati sudah bersih, maka dia layak meraih kebahagiaan itu. Baik, kita masuk bab pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf mempunyai pelbagai takrifan yang kalau kita baca dalam kitab-kitab, setiap ulama memberikan takrifan yang berbeza. Bahkan kalau kita himpun itu ada ratusan takrif. Ya, dan ini menggambarkan bahwa tasawuf ini adalah sesuatu yang mungkin sukar untuk diberi takrif. So, apa? Sebab dia berkaitan tentang amalan hati. Ya, amalan hati, tentang rasa, dan rasa masing-masing orang tidak sama. Ya. Nah, kepelbagian ta'rifan ini berpunca daripada perbezaan sudut pengungkapan serta variasi keadaan rohani atau ahwal yang dialami oleh para ahli tasawuf. Ada kalanya tasawuf ditakrifkan melalui salah satu sifatnya, ada kalanya melalui satu keadaan daripada keadaan-keadaan rohani tersebut. Tetapi kesimpulan daripada semua takrifan itu adalah bahwa tasawuf pada hakikatnya adalah
penyucian, berkisar pada penyucian hati, pembaikan akhlak, dan keikhlasan dalam beribadah. Kesimpulan dia adalah, intisari dia adalah tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, pembersihan hati. Sehingga kalau hati bersih, maka akhlak pun akan menjadi baik. Kalau hati bersih, maka ikhlas pun akan terwujud di dalam beribadah. Ya. Misal Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang digelar sebagai Sayyid Al-Ta'ifah, pemimpin kaum sufi, mentakrifkan tasawuf sebagai tasawuf adalah keluar dari setiap akhlak yang tercela dan masuk ke dalam setiap akhlak terpuji. Makna dia apa? Apa akhlak tercela itu? Akhlak tercela itu seperti riya. Tercela. Kenapa? Karena dia beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk dilihat orang. Maka selagi ada penyakit riya itu, orang tidak akan pernah bahagia. Sebab kebahagiaan dia bergantung kalau ada orang yang lihat dia, kalau ada orang puji dia. Tapi kalau tidak ada orang yang puji dia, tidak ada orang yang memperhatikan dia, dia akan kecewa. Sehingga dia datang ke majlis-majlis, supaya tujuan dia adalah supaya ada orang yang pandang, ada orang yang hormat, tidak ada orang. Tetapi dia akan kecewa kalau tidak ada orang yang bagi perhatian kepada dia. Ya. Sebab tujuan dia adalah untuk dipandang. Nah, maka keluar daripada sifat itu, masuk di dalam sifat apa? Sifat ikhlas. Ikhlas itu berbuat kerana Allah. Sama ada orang pandang ke orang tak pandang, tidak ada beza. Sebab yang dia cari bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah. Nah, sehingga apabila dia berbuat, misal seperti ini, selalunya orang dia menolong orang lain, dia memberi. Kalau tujuan dia adalah memberi semata-mata kerana Allah, maka dia tidak akan peduli dengan apa respon orang yang diberi. Kadang ada orang yang dia memberi, dia kecewa. Menyesal aku memberi dia, tak tahu terima kasih, tak berterima kasih. Hai, adakah kita memberi dia untuk dapatkan terima kasih orang? Nah, maka kalau orang dia memberi untuk dapatkan, untuk dengar orang itu kata terima kasih, dia akan kecewa. Dia akan menyesal berbuat kebaikan. Sebab apa? Sebab dia tidak dapatkan kata-kata terima kasih. Tapi kalau dia berbuat kerana Allah, orang kata terima kasih ke tak terima kasih, itu bukan urusan aku dengan Allah. Dia berterima kasih itu urusan dia dengan Allah juga. Urusan dia di dalam Rasulullah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka keluar daripada riya, masuk di dalam sifat ikhlas. Sehingga orang kalau dia ikhlas, dia akan bahagia. Dengan dia memberi, itu sudah bahagia. Dan orang memberi lebih bahagia daripada diberi. So, orang kalau dia diberi, dia bahagia kalau apa yang diberi itu masih ada di tangannya. Apabila sudah habis, hilang kenikmatannya. Tapi orang yang memberi tidak akan hilang kebahagiaan memberi dia, walaupun apa yang diberi itu sudah habis. Nah, maka ikhlas itu membahagiakan, menenangkan hati. Kemudian ada penyakit lain lagi, yaitu ujub. Ujub itu apa? Berbangga diri, merasa diri baik. Apabila dia berbuat kebaikan, dia merasa diri dia yang berbuat kebaikan. Nah, ini juga sebab kepada riya juga. Ujub itu, berbangga diri itu adalah memandang kepada kebaikan diri, itu adalah sebab kepada riya. Sebab apa? Sebab dia yang merasa diri dia berbuat baik dan dia ingin orang lain kata dia baik. Padahal dia lupa bahwa kebaikan kita itu, kebaikan yang dia buat itu adalah semata anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha kita, tapi Allah yang beri taufik kepada hati kita sehingga kita berbuat baik. Allah yang menggerakkan hati kita, yang melangkahkan kaki kita. Nah, kalau Allah tidak mau kita berbuat baik, tidak akan berbuat seorang pun. Kita beriman itu kita yang mau beriman. Tak, Allah yang anugerahkan iman. Kita solat datang ke masjid, kitakah yang datang ke sini? Tak, Allah yang datangkan kita.
Allah yang datangkan kita. Kalau Allah tak nak, rumah dia, dinding rumah dia menempel dengan masjid pun, kalau Allah tak nak dia datang, tak akan datang. Tapi kalau Allah mau dia datang, sejauh manapun rumah dia, dia akan datang. Ya. Nah, jadi apa yang kita boleh banggakan? Tak ada yang kita boleh banggakan. Maka kita keluar daripada berbangga diri, masuk ke dalam menyaksikan setiap kebaikan yang kita buat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memandang kepada kebaikan diri akan melahirkan sifat riya, sifat takabur. Memandang kepada itu adalah kebaikan Allah akan melahirkan sifat syukur. Alhamdulillah aku dapat solat, alhamdulillah aku boleh berzakat, alhamdulillah aku boleh berhaji, alhamdulillah aku. Dia akan bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Itu makna kalam Imam Al-Junaid al-Khurud, keluar daripada setiap akhlak yang tercelah ke dalam akhlak yang terpuji. Maknanya semua ada lawan dia. Keluar daripada riya, masuk dalam ikhlas. Keluar daripada ujub, masuk dalam syukur. Keluar daripada takabur, masuk dalam tawadhu. Orang takabur pun dia tak akan pernah bahagia. Kenapa? Sebab dia mau diangkat, mau dihormati, mau dimuliakan. Kalau orang tak hormati dia akan marah, dia akan kecewa. Kalau dia marah, maknanya tidak ada kebahagiaan. Lagi orang yang hasad. Orang yang paling menderita dalam hidup adalah orang hasad. Sebab setiap dia melihat orang yang dihasadi mendapatkan kebaikan, hati dia terbakar. Orang dapat nikmat, dia yang terbakar hati dia. Ini kan sengsara sekali. Sangat sengsara. Menderita hidup dia. Tak boleh tidur. Nah, maka keluar daripada sifat itu, sudah ridha kepada apa yang Allah bagi. Orang diberi itu Allah yang bagi, saya tak diberi, Allah juga yang takdirkan, ya, dan seterusnya. Nah, maka hakikat kepada tasawuf itu adalah bagaimana kita keluar daripada sifat-sifat tercela itu. Sebab apa? Sebab Allah ingin kita bahagia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan kebaikan itu adalah sesuatu yang memang menenangkan hati kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan ilmu teori atau falsafah semata-mata, tetapi proses pembinaan jiwa agar selaras dengan kehendak Allah. Ya. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga berkata, ia merupakan satu ilmu yang membicarakan tentang keadaan jiwa, penyucian akhlak, serta pembinaan zahir dan batin bagi mencapai kebahagiaan yang abadi. Dan para ulama memang berbeza di dalam memberikan ta'rifan, tetapi semuanya mempunyai makna yang sama. Kemudian yang berikutnya, Imam Abu Hafiz An-Naisaburi juga menegaskan bahwa tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Bagi setiap waktu ada adabnya, bagi setiap keadaan ada adabnya, bagi setiap makom ada adabnya. Bagaimana kita beradab kepada Allah dalam setiap masa, setiap makom, dan setiap keadaan. Maksud dia apa? Ada orang yang diberi keadaan oleh Allah berada dalam keadaan nikmat. Apa adab orang yang diberi nikmat oleh Allah? Bersyukur. Ada orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa adab dia? Bersabar. Ada orang yang berada dalam ketaatan. Apa adab dalam taat itu? Ikhlas. Ada orang yang ditakdirkan berada dalam keadaan dosa, berbuat maksiat. Apa adab dia? Beristighfar, bertaubat. Maka setiap keadaan itu ada adab. Dan itu yang tasawuf ingin tuntun hati kita untuk sentiasa beradab pada setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita pada keadaan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah tasawuf ini kita lihat jalan menuju darjat ihsan. Dan agama ini punya rukun, 3 rukun. Yang tidak akan sempurna agama seseorang melainkan dia sudah menyempurnakan rukun yang 3 itu.
Ada rukun agama, ada rukun iman, ada rukun Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun agama ada 3. Apa rukun agama itu? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ya, ihsan. Nah, apabila iman itu apa? Iman itu adalah asas kepada agama ini. Dan asas itu tertanam di dalam, tidak nampak. Maka iman itu tak nampak sebab dia adalah amalan hati. Apa yang nampak? Yang nampak itu adalah Islam. Islam itu apa? Syahadat, solat, zakat, puasa, haji, itu semua nampak. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah kesempurnaan dia, keindahan dia. Ya, seperti masjid ni ada asas, kemudian ada bangunan, ada dinding, ada atap. Nah, kesempurnaan dia apa? Ada hiasan, semua sempurna lah dia. Nah, maka demikian juga agama itu, kesempurnaan agama itu adalah ihsan. Nah, bagaimana orang boleh sampai kepada ihsan kalau hati dia bersih? Apa ihsan itu? Rasulullah SAW apabila ditanya oleh Jibril alaihissalam, mal ihsan? Ihsan itu apa? Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya, itu yakinlah bahwa sesungguhnya dia melihatmu. Itulah ihsan, maknanya apa? Kesempurnaan di dalam ibadah. Maknanya bila ibadah orang itu sempurna, kalau dia sudah dapat sampai kepada tahapan seolah-olah melihat Allah, barulah sempurna dia beragama. Solat dia akan sempurna, sedekah dia sempurna. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu bagi analogi macam ini. Kalau seseorang itu dia bekerja, tentu dia dituntut untuk apa? Untuk betul-betul sempurna di dalam dia buat kerja dia. Tapi bila orang itu akan mencapai kepada kesempurnaan, kalau di hadapan dia ada bos dia, dilihat hadapan dia bos dia, maka dia akan bekerja dengan sempurna, dengan sebaik-baik mungkin. So, apa? Sebab dia lihat ada bos dia yang melihat dia di hadapan. Nah, maka tidak berani dia bekerja sambil dia main TikTok atau apa? Sebab ada bos dia di hadapan dia. Maknanya kalau melihat bos saja di hadapan dia sudah menjadikan orang itu sempurna di dalam menunaikan kerja dia. Ya, apatah lagi orang di dalam dia beramal seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah dia yang melihat. Okey, mungkin tidak ada bos di hadapan. Tidak ada bos di hadapan. Tapi dia tahu ada kamera CCTV yang mengawasi setiap gerak-gerik, setiap perbuatan dia. Maka macam itu juga dia tidak akan berani berbuat macam-macam. Sebab Sebab dia tahu ada kamera yang mengawasi dia. Nah, maknanya orang merasa diawasi itu akan menjadikan dia berupaya untuk berbuat dengan cara yang sempurna. Nah, maka seseorang merasa dia sentiasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah. Bahkan bukan hanya gerakan zahir kita yang dilihat oleh, gerakan hati kita pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin memandang kita berbuat baik, zahir kita berbuat baik, tapi Allah pandang hati kita di mana. Nah, sehingga ada orang yang nampak dia berbuat baik, Allah lihat dalam hati dia yang tak baik. Maka ya Allah beri bukan apa yang dibuat oleh tangan dia, tapi apa yang dibuat oleh hati dia. Nah, maka kalau dia merasa bahwa dia diawasi oleh Allah, maka di sanalah dia akan sampai kepada kesempurnaan iman, yaitu sampai kepada derajat ihsan. Tapi bila orang tu boleh sampai kepada derajat seolah-olah melihat Allah, merasa diawasi Allah, kalau hati dia sudah bersih. Kalau hati masih kotor dengan syahwat, maka syahwatlah yang nampak. Sehingga orang dia berbuat semata untuk syahwat. Sebab apa? Sebab itu yang ada dalam hati dia. Kalau dalam hati dia ada kecintaan dunia, maka semua apa yang dia buat pun untuk dunia. Ya, kalau orang memang dalam diri dia ada syahwat untuk berkuasa, maka apapun yang dia buat, tujuan dia adalah bagaimana supaya dia sampai kepada kekuasaan dan seterusnya.
Jadi apa yang ada dalam hati itulah yang akan menjadikan kita berbuat apa. Maka kalau di dalam hati seseorang itu ada Allah, maka semua yang dia buat kerana Allah. Dia memberi kerana Allah, tidak memberi kerana Allah. Dia mengasihi kerana Allah, dia membenci juga kerana Allah. Sebab apa? Sebab di dalam hati dia ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sampai kepada kesucian hati itu? Itulah ilmu tasawuf. Nah, maka ilmu tasawuf ini adalah ilmu jalan menuju ihsan. Sebagaimana iman, kita belajar tentang kesempurnaan iman, mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal kitab-kitab Nabi dan lain sebagainya dalam ilmu yang disebut ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu tentang Islam, syahadat, solat, zakat, puasa, haji dalam ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu tentang bagaimana kita beribadah seolah-olah melihat Allah yang berpunca kepada kesucian hati. Ilmu apa? Bukan ilmu fiqh, bukan ilmu akidah, bukan ilmu nahu, bukan ilmu sorof, bukan ilmu tajwid, tapi ilmu tasawuf. Sebab dia yang memang fokus kepada ilmu tentang hati. Bagaimana supaya hati itu ikhlas, supaya dia ridha, supaya dia boleh tawakal, supaya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebab ya, tasawuf ini sangat penting di dalam kehidupan seperti yang nanti akan kita baca ya. Nah, maka apabila ada orang yang kata tasawuf itu bid'ah, bagaimana pula dia bid'ah? Sebab apa ilmu yang boleh menghantarkan kita kepada kesucian jiwa? Ilmu sebagai disiplin ilmu. Memang agama datang untuk mensucikan jiwa kita. Ibadah solat itu pun tujuannya mensucikan jiwa, zakat mensucikan jiwa. Tetapi ilmu yang menuntun kita secara praktikal untuk sampai kepada kesucian jiwa itu adalah ilmu tasawuf. Samalah fiqh itu semua ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi macam mana menuntun kita secara praktikal untuk menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah, ya ilmu dia namanya ilmu fiqh. Ya, maka tasawuf itu adalah bahkan ilmu yang sangat penting ya. Sebab apa? Sebab solat kita tidak akan sah melainkan dengan keikhlasan. Nah, bagaimana kita boleh ikhlas? Fiqh tidak berbicara tentang bagaimana cara kita ikhlas, bagaimana cara kita khusyuk, bagaimana cara kita. Nah, fiqh tidak berbicara itu. Fiqh berbicara bagaimana gerakan tangan kita masa takbir, apa yang kita baca, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud. Tapi dia tidak berbicara tentang apa yang mesti kita hadirkan masa kita takbiratul ihram, apa yang mesti kita rasakan apabila kita rukuk, sujud dan seumpamanya. Nah, semua itu di dalam ilmu tasawuf. Maka kalau orang kata ilmu tasawuf itu bid'ah, macam mana dia akan membersihkan ilmu hati dia? Ya, itulah sebab kalau kita lihat orang-orang yang tidak belajar tentang tasawuf itu hati dia keras, hati dia kasar, ya, hati dia sebab tidak ditarbiyah, tidak disucikan hati dia, ya, sehingga kerja dia adalah apa? Mencari kesalahan-kesalahan kaum muslimin saja. Mencari kesalahan kaum muslimin saja yang dia lihat. Bahkan ada yang mencari kesalahan para imam. Ya, itu membawa kepada sikap kurang ajar. Sebab apa? Sebab jiwa dia dibiarkan kotor. Ya. Maka kalau tuan-tuan baca nanti ada kitab-kitab yang memang para ulama itu yang dia cari bukan ilmu yang ditulis, tapi kesalahan-kesalahan yang ada dalam tulisan dia. Kesalahan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Kesalahan Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Ya Allah. Sudah. Nah, itu kan membawa kepada kurang ajar. Tapi kalau orang bertasawuf dan dia betul-betul bertasawuf, ya, maka dia tidak akan sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia akan sibuk mencari kesalahan diri dia sendiri. Ya, umpama kata kita punya dua mata, gunakan satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan diri sendiri. Kalau dua mata kita gunakan untuk melihat keburukan orang lain, mana ada kita, maknanya apa? Mesti ada kita memandang kepada keburukan diri kita supaya kita tidak fokus kepada kekurangan orang lain. Ya. Dan itu berpunca kepada apa? Berpunca juga kepada kekotoran jiwa. Ya. Maka sampai jam berapa? Sudah ke
Sama. Sampai sudah 10 menit, baik. Sedikit akar sejarah tentang tasawuf. Sebab kita tahu tasawuf itu apa. Memang secara istilah, kata tasawuf itu memang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Kita tak cari dalam Al-Quran, maka dari segi istilah memang dia bid'ah lah. Tidak ada, maknanya dia merupakan sesuatu yang baru. Tapi kalau memandang kepada itu, semua ilmu juga bid'ah. Ilmu fiqh tidak ada pada zaman Rasulullah. Ilmu akidah juga tidak diajarkan. Ilmu nahu, ilmu sorab, ilmu balaghah, ilmu tidak ada semuanya pada zaman. Tapi adakah secara praktikal? Ada. Ya, maka macam itu juga. Ya, secara istilah memang tidak dikenal pada zaman Rasulullah, tidak dikenal dalam Al-Quran hadis, dan juga tidak dikenal secara resmi di kalangan para sahabat Nabi. Namun apabila dilihat dari segi praktikal dan esensi, tasawuf merupakan inti daripada ajaran Islam itu sendiri. Sebab menuntut seseorang untuk sampai kepada derajat ihsan, dan ihsan itu adalah bahagian utama dari agama. Bahkan intisari daripada ajaran agama itu adalah ihsan. Ya. Dari sudut sejarah, tasawuf berakar daripada kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana kita hidup dengan cara Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah, muamalah Rasulullah, cara berkata-kata seperti Rasulullah SAW, kezuhudan, ketundukan, ketawaduan. Ya. Kemudian para sahabat seperti Abu Bakar, dan juga kezuhudannya Umar ibn Khattab, dalam keadilannya Utsman ibn Affan, dalam sifat pemalu dan dermawannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam kedalaman ilmunya, adalah cerminan tasawuf yang hidup dan seimbang. Nah, maka apabila umat Islam berkembang dan dunia mula membuka pintunya sehingga orang dah hati mereka berpaling kepada dunia, maka para tabi'in dan tabi'in menekankan kembali aspek batin agar umat tidak tenggelam dalam kelalaian. Ya, maka lahirlah generasi zuhad, orang-orang zuhud dan abidin, ahli ibadah yang memelihara keseimbangan antara ilmu dan amal, ilmu, amal dan hati, yang mana dan ini menunjukkan bahwa tasawuf itu bukanlah satu disiplin ilmu yang bersifat teori ataupun falsafah. Jadi orang kalaupun dia dah baca banyak kitab tasawuf, bahkan sampai kepada PhD dalam tasawuf, bahkan profesor dalam ilmu tasawuf, tapi kalau dia tidak mengamalkan tasawuf, dia tidak dikira sebagai seorang yang sufi. Sufi itu adalah orang yang betul-betul mengamalkan, ya, dan melalui tahapan-tahapan di dalam penyucian jiwa. Ya. Baik, kemudian yang terakhir dalam majelis kita ini, kepentingan bertasawuf. Penting tak bertasawuf? Tasawuf merupakan salah satu cabang penting dalam ajaran Islam yang menumpukan kepada penyucian jiwa dan pembentukan akhlak. Jadi ia berfungsi sebagai pelengkap kepada syariat, penyempurna kepada syariat, dan yang mengatur amalan zahir. Syariat mengatur amalan zahir, tasawuf mengatur amalan batin. Ya, setiap amalan kita itu ada zahir, ada batin dia. Ya, ada zahir, ada batin. Salat zahir, tapi ada batin dia. Apa batin dia? Ikhlas, khusyuk, rendah diri di hadapan Allah, merasa malu di hadapan Allah. Itu adalah batin dia. Ya. Maka untuk amalan zahir ni fiqh yang mengatur, ya, dan seterusnya. Nah, maka amalan hati mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat, kerana ia menjadi asas kepada semua amalan zahir. Ya, jika hati baik, maka semua amalan zahir juga baik. Sebaliknya, jika hati rosak, maka semua amalan zahir pun ikut rosak. Dan yang menentukan amalan zahir itu baik adalah bukan semata dengan amalan zahir itu sendiri, tapi dengan hati yang menimbulkan amalan itu. Maknanya kalau perbuatan itu baik, tapi kalau hati tidak baik, maknanya niat tidak baik, maka amalan baik itu, ibadah itu bahkan akan berubah menjadi maksiat. Bayangkan, ada orang solat sepatutnya dapat pahala, tapi dia dapat dosa. Ada orang bersedekah sepatutnya dapat pahala, tapi dia berdosa. Ada orang berhaji sepatutnya dia dapat pahala, dapat dosa. Bolehkah macam itu?
Dalam Al-Quran Allah berfirman, fawailul lil musallin, celakalah maka celakalah orang-orang yang solat. Bagaimana orang-orang yang solat boleh celaka? Kan dia sudah berbuat baik, datang ke masjid, solat, menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat, adab-adab solat. Niat dia yang tidak baik, tujuan dia bukan kerana Allah, maka dia berubah jadi maksiat. Ya Allah, ini pentingnya kita belajar ilmu tentang hati itu supaya amalan kita tidak rosak. Yang sepatutnya kita dapat pahala, sepatutnya memasukkan kita dalam surga, ibadah kita pula yang masukkan kita dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Oleh sebab itu Allah Tuhan kalau baca hadis, ada hadis yang paling menggerunkan, menakutkan. Orang yang pertama dipanggil hari kiamat nanti untuk dimasukkan ke dalam api neraka itu bukan para penyembah berhala, tidak. 3 orang yang dipanggil, para ahli Quran atau ahli ilmu, kemudian orang yang mati syahid, kemudian orang yang banyak bersedekah. Itu yang pertama-tama dinyalakan api neraka itu untuk mereka. Sebab apa? Sebab mereka yang diberikan kemuliaan Al-Quran, tapi dia gunakan bukan untuk selain Allah. Diberi harta, dia gunakan untuk sepatutnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia gunakan untuk menjauh daripada Allah. Ya. Maknanya apa masalah dia sebenarnya? Masalah dia adalah pada hati, niat. Nah, itu sebab Rasulullah SAW memberi isyarat, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam hati itu ada seketul daging. Ada seketul daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika dia rosak maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, kalau hati zahir kita, hati kita yang zahir ini dia sehat, maka seluruh tubuh pun sehat. Macam itu juga hati rohani, kalau dia sehat, dia bersih, maka seluruh amalan-amalan daripada anggota tubuh kita pun akan jadi sehat, akan jadi baik. Tapi kalau hati sudah rosak, maka semua pun akan rosak. Ya, sebab apa yang ada dalam hati itu yang keluar dari mulut. Kalau hati dia kotoran-kotoran semua, maka yang keluar daripada mulut ini pun kotoran-kotoran semua. Maka ada orang yang masya Allah mulut dia macam bak sampah, ya, macam tempat sampah. Sebab dalam hati dia sampah semua, kotoran-kotoran semua. Berbuat perbuatan kejahatan semua, sebab hati dia yang jahat, bukan tangan dia yang jahat. Nah, maka itulah sebab para ulama menyatakan bahwa belajar, Imam Ghazali secara khususnya mengatakan belajar ilmu tentang hati, mengetahui penyakit-penyakit hati itu hukum dia fardu ain. Solat fardu ain, tapi mengetahui ilmu yang menjadikan salat kita sah, itu hukum dia lebih fardu ain lagi. Ya, yaitu bagaimana cara kita bersihkan hati daripada riya, daripada ujub, daripada takabur. Itu lebih penting. Sebab apa? Sebab penyakit badan kita ini hanya akan merosakkan kehidupan dunia, tetapi penyakit hati akan merosakkan kehidupan akhirat. Tentu kehidupan akhirat lebih penting daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini hanya sesaat, tetapi kehidupan akhirat adalah selama-lamanya. Ya. Nah, maka penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Nah, maka penyucian hati dan pendidikan jiwa merupakan antara kewajiban yang paling penting dan utama dalam agama, karena sesungguhnya penyakit hati menjadi sebab jauhnya seseorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala serta jauhnya daripada surganya. Dengar kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga, ke surat 17, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah sifat sombong. Bayangkan, sebesar zarrah sifat sombong dalam hati seseorang, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Ya. Nah, itulah sebab nanti Allah apabila kita nak berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, yang Allah tanya kita itu adalah mana hati kamu, apa keadaan hati kita. Kalau hati ternyata membusuk, rosak dan lain sebagainya, tidak ada peluang untuk dapat rahmat Allah. Maka Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Maknanya tidak boleh menyelamatkan daripada api neraka kecuali orang yang datang kepada Allah
dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang bersih, tidak ada penyakit-penyakit. Antara penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit takabur, penyakit hasad. Dua penyakit yang memang tidak ada ampunan kalau penyakit itu sudah ada, ya. Nah, maka kalau kita tidak tahu apa itu sifat takabur dan bagaimana kita melepaskan diri, menyembuhkan diri, merawat hati daripada sifat takabur, bagaimana kita boleh terselamat nanti di hari kiamat? Kita pikir solat kita ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya. Maka apa sombong tu? Sombong itu adalah, kata Rasulullah, batarul haq. Pertama tanda orang sombong tu dia menolak kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau terima. So apa? Sebab mungkin daripada kebenaran itu nampak daripada lawan dia. Maka itu tanda sombong. Yang kedua adalah ghamtun nas, memandang orang lebih rendah daripada diri dia. Ya, maka orang yang punya dua sifat ini dialah orang yang sombong, orang yang takabur, yang tidak akan mencium bau surga pun. Maka berdasarkan hal ini, keselamatan seseorang di akhirat bergantung kepada keselamatan hatinya, dan kejayaannya bergantung kepada terselamatnya daripada penyakit-penyakit hati yang telah disebutkan. Ya, kan kita semua, kita sholat, kita berpuasa, kita ingin masuk surga. Tapi kalau kita tidak tahu penyakit-penyakit yang boleh merosakkan ibadah-ibadah kita, maka jangan sampai ibadah-ibadah kita menjadi sia-sia. Ya. Nah, maka ilmu tasawuf tujuan dia adalah untuk menyucikan jiwa kita agar hati kita menjadi bersih, sehingga ibadah kita pun berkualiti dan hati kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya ilmu tasawuf di dalam kehidupan. Jadi semua orang penting untuk bertasawuf. Ya, penting untuk bertasawuf dalam makna penyucian jiwa. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, jika masih ada umur panjang, kita akan sambung tasawuf, menjelaskan tentang tasawuf sebagai ilmu penyucian jiwa dan tahapan-tahapan menyucikan jiwa. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuzakki nufusana fa innahu la yuzakkiha illahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk sentiasa boleh menyucikan jiwa kita dengan bimbingan Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu Subhanahu wa taala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, wa an yataqabbala minna salihal a'mal wa salihal aqwal. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdik, nashhadu an illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas yang telah disampaikan tadi. Nak cuba ada beberapa pengumuman yang sama. Malam besok insyaAllah di Surau Al-Hijrah kami mengadakan program majlis periwayatan hadis